Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya Fajar Rifki Asyidik akan membacakan beberapa literasi, beberapa inti yang ada di bukunya Revolution Financial karya Tung Desem Waringin. Nah, ini bukunya. Alhamdulillah sudah saya baca semuanya. Di buku ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa terapkan untuk generasi muda yang ingin berinvestasi ataupun yang ingin memulai bisnisnya dan juga ingin mengembangkan bisnisnya. Maka sahabat-sahabat harus betul-betul membaca buku ini dan juga mengimplementasikannya. Baik, ada beberapa banyak literasi-literasi ataupun poin-poin penting di dalam buku ini. Namun untuk mengefektifkan waktu, saya akan membahas 4 poin seorang businessman ataupun level seorang pembisnis. Di dalam buku ini yang pertama adalah employee bisa dikatakan dia adalah seorang pekerja, baik itu pekerja di salah satu perusahaan, pekerja di instansi, ataupun pekerja di lembaga apapun. Orang yang setiap hari menekuni pekerjaannya secara terus-menerus, yang kemudian waktu dan juga porsinya sudah ditentukan. Contoh misalnya bekerja di salah satu industri kain. Setiap hari dia melakukan terus-menerus, waktunya sudah ditentukan 8 jam, upahnya sekian UMR misalnya. Nah, itu adalah level paling dasar, yaitu employee ataupun karyawan. Kemudian yang kedua ada self-employed. Self-employed di sini adalah bahwa orang yang telah melakukan sebuah wirausaha atau usaha baru, tetapi dia harus include untuk memegang usaha itu sendiri gitu. Contoh misalnya orang yang mempunyai warung ataupun toko, yang kemudian meskipun modalnya modal sendiri, barangnya barang sendiri, tapi orang tersebut harus senantiasa ada 24 jam untuk mengawali bisnis yang telah dijalaninya. Banyak sekali orang yang misalnya membuka tambal ban, membuka toko sembako, membuka warung-warung, restoran yang secara tanggung jawab itu dihandle oleh orangnya pribadi gitu. Nah, itu bisa dikatakan level bisnis yang kedua, self-employed. Kemudian yang ketiga adalah businessman. Nah, ataupun owner business. Nah, bahwa orang yang telah berada di level 3 ini, dia sudah mempunyai sistematika ataupun sistem usaha yang baik. Sudah diatur sedemikian rupa dengan software ataupun dengan sistem yang kemudian dia itu hanya sebatas mengontrol, karena staf-staf, bagian-bagian, job desk dan lain sebagainya sudah diatur sedemikian rupa yang kemudian ketika dia ingin bepergian kemanapun tidak akan terlilit dengan waktu. Artinya business owner di sini bisa disimpulkan bahwa orang tersebut sudah mempunyai sistem yang sangat bagus. Contoh misalnya pengusaha Indomaret, Alfamart. Ownernya itu tidak serta-merta harus setiap hari standby di toko, namun dia ada sistem yang sudah baik, ada sistem yang bisa mengontrol, ada sistem yang bisa merekap apapun itu, yang kemudian ketika orang tersebut tidak include sehari-hari pun usahanya akan tetap berjalan. Banyak sekali contoh misalnya Gojek, owner Gojek, kemudian owner perusahaan yang sudah mempunyai stakeholder yang mumpuni, ada direksinya,
komisarisnya, udah ada manajernya, kemudian ada karyawannya. Nah, itu level yang ketiga adalah businessman ataupun owner bisnis. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah investor. Nah, investor di sini bahwa dia sudah tidak berkeringat lagi untuk mengejar uang, tapi uangnya sendiri bekerja untuk dia gitu kan. Salah satunya adalah berinvestasi. Banyak sekali ruang-ruang investasi yang bisa digolangkan si uang tersebut menjadi profit yang kemudian itu akan bisa kita rasakan. Contoh misalnya investasi di bidang properti, kita bisa bikin kos-kosan, kontrakan, ataupun investasi di bidang saham, reksadana, ada juga forex gitu. Nah, ini memang level pengusaha papan atas yang kemudian dia sudah tidak berpikirkan lagi bagaimana dia berkeringat bekerja, tetapi uangnya yang terus-menerus bergulir gitu, sampai kemudian pundi-pundinya pun bisa dimanfaatkan hasilnya. Bisa dengan cara deposito ke bank, itu adalah sebuah investasi yang mungkin secara bunganya itu per tahunnya sangat kecil, namun itu bagian daripada investasi yang kemudian si uangnya itu efektif, produktif gitu. Nah, mungkin itu 4 poin yang saya ambil dari bukunya Financial Revolution Tung Dasem Waringin, yang mana level itu bisa disingkat menjadi SB. Employ, B S self-employed, B business owner, I-nya investasi. Nah, mungkin pelajaran yang bisa diambil dari buku ini untuk pagi hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan sahabat-sahabat khususnya generasi muda dapat memetik manfaatnya dan juga dapat menerawang kita ini sudah di level mana gitu. Kemudian kita ingin sampai level mana, itu pun akan mengubah nasib Anda sahabat-sahabat nanti ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa. Bertemu lagi nanti di kesempatan yang lain. Semoga ilmu yang kita share dapat terasa manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.